Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita pada hari ini, pada hari Minggu 28 Juni tahun 2020 dalam ibadah bersama kita minggu pagi hari ini, masih dari rumah kita masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, hari lepas hari, pribadi-pribadi maupun keluarga-keluarga yang ada di Jumat kita Ngenyanasa. Kita percaya semua karena kesetiaan dan kebaikan Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kita bersyukur untuk itu semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita datang lebih jauh dalam persekutuan kita pada pagi hari ini, kita bersaat teduh sejenak, masing-masing menundukkan kepala, hati dan pikirannya tujukan kepada Tuhan untuk bersiap memuliakan, memuji nama Tuhan dalam peribadatan ini. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita naikkan bersama penyembahan kita pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup.
Kita naikkan lagi pujian ini, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada hari ini, detik ini, semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Tiba di hari Minggu ini kami boleh memiliki waktu untuk bersama bersekutu di dalam persekutuan kami dari rumah kami masing-masing. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami Tuhan, baik yang terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan, mengikuti ibadah dari rumah. Tuhan memberkati semua setiap kami. Dikiranya apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, dan setiap kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon dilayakkan di hadapan-Mu agar semua yang kami lakukan ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan saja, dan kami mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, nyerahkan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan, di dalam nama Yesus Engkau memakai kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dan membuka persekutuan kami pada pagi hari ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menaikkan lagi pujian kita bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 221. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 221, Tak Dapat Aku Duga. Kita nyanyikan semua ayat. Pada Yesus hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah. Walau sangka hatiku tak dapat singkirkan
indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihat kelak Tuhanku. Ketika aku pandang akan selamat sepenuh, permainnya pun lebihlah dari fajar yang reka. Sekarang sampailah segala rindu hatiku, oleh sebab indahnya Tuhanku bertambahlah. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihat kelak Tuhanku. Jikalau ku berduka, Ia beri penghiburan, ditariknya ku rapat pada kasih dan senang. Dan sekarang kasihku bertambahlah pada Yesus, indahnya kelak bertambahlah selama-lamanya. Dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihat kelak Tuhanku. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihat kelak Tuhanku. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Doa syafaat ini akan dibawakan oleh Bapak Patroli. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Doa ini akan saya pimpin kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami patut naikkan kepada Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Bahkan kami boleh menjalani segenap aktivitas kami, semua karena pertolongan karena tangan Tuhan yang senantiasa melingkupi menjaga kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Meskipun saat ini kami boleh menjalani di mana bangsa, negara kami, bahkan dunia ini boleh mengalami bencana, wabah, pandemi ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terus kami mohon Engkau yang kiranya turut campur tangan, menolong ya Tuhan, sehingga wabah ini atau pandemi ini boleh segera reda ya Tuhan. Dan Tuhan boleh pulihkan setiap orang-orang yang boleh menderita sakit penyakit ini Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkaulah yang mempunyai langit dan bumi ini, dan hanya Engkaulah yang senantiasa patut kami puji, kami muliakan. Bahkan Engkau adalah sumber kekuatan kami, kota benteng kami yang teguh, batu karang kami yang teguh, yang tempat kami berlindung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga terus berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mohon senantiasa Engkau memberkati bangsa kami, baik dari presiden, wakil presiden, hingga kepada para menteri dan jajarannya ya Tuhan, di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Teristimewa di dalam mereka boleh mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ditimbulkan akibat pandemi corona ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar hikmat kemampuan daripada Tuhan senantiasa memampukan pemerintahan kami untuk dapat melaksanakan, untuk mengambil setiap keputusan, setiap kebijakan yang baik, sehingga kami rakyat Indonesia ini senantiasa dijagai dan lindungi oleh Tuhan, dan senantiasa mendapat pemeliharaan yang nyata melalui pemerintahan yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk
Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat, bahkan kampung di mana kami berada saat ini, Kampung Ngenyan Asa. Kami terus menyerahkan setiap pemimpin kami. Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga di dalam mereka melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka, senantiasa mereka berserah dan bersandar hanya kepadamu ya Bapa. Kami serahkan juga untuk setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Pakai kami untuk senantiasa menjadi berkat, menjadi teladan. Secara khusus setiap orang-orang percaya dimanapun Engkau tempatkan kami, baik kami yang sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, dimanapun keberadaan kami, biarlah kami senantiasa menjadi berkat dan menjadi teladan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu di Ngenyan Asa. Kami serahkan untuk setiap kami ya Tuhan, para orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami mohon Engkau memberkati mereka, biar senantiasa kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga mereka tetap setia meskipun mereka harus menjalani masa mereka di rumah ya Tuhan, oleh karena usia yang harus mereka jalani. Tuhan kiranya memberkati, menguatkan, meneguhkan iman mereka. Yang sakit kami percaya tidak ada yang mustahil, Tuhan boleh menyembuhkan ya Tuhan Yesus. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk Bapak Darius, untuk Ibu Rita, untuk Kakek Hane juga ya Tuhan, yang beberapa waktu ini juga menjalani perawatan di rumah sakit. Kami terus menyerahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan menolong, menjamah, menyempurnakan pemulihan kesembuhan mereka. Sebab kami percaya di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami teringat untuk anak-anak Tuhan yang lain, jemaat Tuhan yang lain yang tidak sempat melaporkan diri, yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan yang jamah, Tuhan yang lawat, Tuhan yang sembuhkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, sebab Engkau tabib kami yang ajaib Bapa. Demikian juga kami serahkan saat ini para yang mengalami perawatan secara khusus mengalami wabah corona ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan boleh meredakan pandemi ini, menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit. Teristimewa ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga melalui kesembuhan itu mereka boleh menyaksikan kebaikan Tuhan kepada dunia ini ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu yang senantiasa berseru dan berserah hanya kepada-Mu. Kami tetap berdoa juga ya Tuhan Yesus saat ini untuk badan pengurus jemaat Gereja Kemah Injil Ngenyan Asa ini ya Tuhan. Kami terus menyerahkan baik Bapak Gembala sekeluarga, asisten gembala sekeluarga, demikian juga kami badan pengurus jemaat ya Tuhan. Biar senantiasa kami bergandengan tangan mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di dalam jemaat-Mu di Ngenyan Asa ini. Berikan kami sukacita dan semangat ya Tuhan, meskipun kami harus melayani secara online ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong ya Tuhan. Kami terus menyerahkan setiap jemaat-Mu juga ya Tuhan, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka dimanapun keberadaan mereka saat ini. Tuhan yang senantiasa melindungi, melingkupi mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Demikian juga dalam setiap pekerjaan kami masing-masing, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai wira swasta, sebagai petani, pedagang. Tuhan senantiasa memberkati ya Tuhan setiap pekerjaan kami. Kami tahu saat ini kami sedang mengalami atau menjalani masa-masa sulit ya Tuhan. Tapi kami senantiasa percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa ada bagi kami ya Tuhan. Sebab itu biarlah melalui peristiwa ini semakin mendekatkan kami kepadamu, semakin kami hidup setia dan berpaut berserah hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap keperluan, setiap kebutuhan kami, Engkau Allah yang akan mencukupkannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak kami yang juga saat ini menjalani pendidikan, baik harus di rumah dan menjalani pembelajaran secara online, baik dari tingkat perguruan tinggi hingga kepada yang paling bawah sekolah dasar. Tuhan senantiasa memberkati meskipun harus belajar di rumah. Biar Tuhan terus menolong anak-anak-Mu sehingga mereka tetap semangat belajar, dengar-dengaran kepada orang tua mereka di rumah. Dan anak-anak kami senantiasa menjadi anak yang taat ya Tuhan, dan mereka senantiasa dimampukan Tuhan untuk dapat belajar dengan giat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih.
Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini juga sedang memasuki atau pertambahan usia mereka yang Tuhan boleh tambahkan bagi mereka. Kami terus berdoa untuk mereka, biarlah Tuhan memberkati usia yang Tuhan tambahkan ini. Biar Tuhan terus tambahkan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka, untuk mereka semakin dewasa, teristimewa di dalam iman mereka mengiringi akan Tuhan. Mereka senantiasa diperlengkapi oleh Tuhan, senantiasa boleh menjadi berkat dimanapun keberadaan mereka. Demikian juga bagi keluarga, rumah tangga yang juga boleh menjalani ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan juga senantiasa memberkati, sehingga keluarga mereka senantiasa tetap kuat di dalam Tuhan, tetap harmonis, dan boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk organisasi Gereja Kemah Injil ya Tuhan. Kami terus berdoa baik dari pusat, wilayah hingga kepada daerah. Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ini, di dalam mereka mengatur, mengembangkan pelayanan yang ada di wilayahnya masing-masing. Tuhan memberkati Bapa, sehingga melalui organisasi ini Tuhan boleh memakai banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan nama Tuhan saja yang senantiasa ditinggikan dan dipuji. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang kerinduan kami yang ingin kami bawa di hadapan-Mu, tapi kami menyadari keterbatasan kami. Kami menyadari akan setiap kekurangan kami. Sebab itu Bapa, apa yang belum sempat hamba sampaikan saat ini, hamba percaya Engkau sudah mengetahui. Bahkan Engkau yang akan menyempurnakan setiap pergumulan dan doa kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini kami boleh naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian mengiringi persembahan kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 209, Kewajiban-Mu yang mulia. Nyanyian kemenangan iman nomor 209, Kewajiban-Mu yang mulia. Wajib-Mu sesudah Kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan Kau dilantiknya terus. Ayat yang kedua, yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus.
Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Doa persembahan akan dibawakan oleh Bapak Lukas Antonero. Kami persilahkan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan pada saat ini kami sudah bersama-sama memberikan persembahan kami, baik persembahan biasa, persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Kau memberkati segenap sidang jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, apapun yang dilakukan, yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan berkati dengan secara berlimpah dengan penuh rahmat dan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan juga buat badan pengurus jemaat yang mengelola persembahan ini. Tuhan memberkati mereka agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di dalam jemaat kami, Jemaat GKI Nyanasa. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan, mengucap syukur, dan menyerahkan kelanjutan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala Sidang. Kita mengiringi dengan lagu firman-Mu, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Pemberitaan firman Tuhan kami persilahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita datang dulu kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi ini, semuanya karena anugerah dari Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kini waktunya Bapa bagi kami untuk duduk sejenak, belajar firman Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa mohon kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menopang kami semua, memberkati kami. Biarlah bagian firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama, sungguh dapat menjadi berkat buat kami, menguatkan iman percaya kami,
meneguhkan keyakinan kami untuk tetap selalu bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon pertolongan Roh Kudus menyertai kami dalam pembelajaran firman-Mu dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita membuka Alkitab, secara khususnya dalam kitab Lukas, Injil menurut Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Barangkali Bapak Ibu sudah membaca bagian firman Tuhan ini, namun saya sekali lagi ingin mengajak kita belajar dari firman Tuhan ini. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Baik Bapak Ibu, mari kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama dan saya akan memandu kita dalam pembacaan firman Tuhan ini. Sekali lagi Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, melalui pembacaan nas firman Tuhan di pagi hari ini, saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dengan tema yaitu kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tanpa pamrih. Sebagai pendahuluan dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, apakah yang dimaksudkan dengan kasih yang tanpa pamrih? Apa yang dimaksudkan dengan kasih yang tanpa pamrih? Lalu bagaimana melakukannya? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam kitab Lukas yang baru saja kita bacakan, ini mengisahkan tentang sebuah perumpamaan Bapak Ibu. Bukan sebuah kisah nyata yang diangkat oleh Yesus untuk menjelaskan kepada ahli Farisi itu tentang siapa sesamaku manusia.
Nah, yang merupakan pengajaran Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, apa syarat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan seorang ahli Taurat yang sudah cukup kenal dengan pengajaran Nabi Musa, tetapi masih mempertanyakan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan kehidupan kekal kepada Yesus. Pertanyaan ahli Taurat itu dijawab Tuhan Yesus dengan bertanya kembali kepadanya. Apa kata Alkitab tentang hal itu? Apa yang kau baca di sana? Ahli Taurat itu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada ayat yang ke-27. Pada ayat yang ke-28 Yesus berkata kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Bapak Ibu Saudara, ahli Taurat itu bertanya tentang apakah yang dapat dilakukan di dunia ini untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus menjawabnya dengan apakah yang dapat dilakukannya di dunia untuk hidup di dunia ini. Dengan kata lain bahwa ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus apa yang dia buat di dunia sekarang ini untuk mendapatkan hidup kekal yang nantinya akan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Tetapi Tuhan pada kesempatan ini menjelaskannya kepada ahli Taurat itu bahwa apa yang sepatutnya dilakukan olehnya di dalam dunia yang sekarang ini. Nah, Tuhan Yesus membimbing ahli Taurat itu untuk memahami bahwa ia perlu melakukan sesuatu agar ia dapat hidup bersama dengan orang lain di dunia ini. Agar ia berguna bagi orang lain. Dan bukannya bertanya bagaimana melakukan sesuatu agar ia memperoleh hidup yang kekal. Nah, di dalam kitab Efesus Bapak Ibu pasal 2 ayat 8 dan 9. Di sana menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup yang kekal itu diberikan Tuhan Allah kepada manusia secara cuma-cuma. Sekali lagi, diberikan oleh Allah kepada setiap manusia yang percaya kepada Yesus secara cuma-cuma. Dengan kata lain, tidak perlu kita berpikir tentang bagaimana upaya saya supaya saya mendapatkan hidup yang kekal itu di kemudian hari. Karena jelas Rasul Paulus katakan dalam kitab Efesus bahwa hidup kekal itu diberikan oleh Tuhan Allah kepada setiap manusia yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia berikan hidup kekal itu secara cuma-cuma kepada mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Sebagaimana yang dikutip oleh Rasul Paulus, ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan kata lain bahwa hidup yang kekal itu bukanlah inisiatif dari kita untuk mendapatkannya. Tetapi sesungguhnya itu adalah pemberian dari Allah sendiri. Meski kurang memahami sudut pandang jawaban Tuhan Yesus, namun ahli Taurat itu merasa telah dijawab dengan benar. Lalu ia mengembangkan pertanyaannya kepada Tuhan. Dan dia bertanya lagi, siapakah sesamaku manusia itu? Siapakah sesamaku manusia itu? Nah, Tuhan Yesus memberi sebuah contoh tentang tindakan-tindakan yang menggambarkan kasih yang tanpa pamrih. Nah, Bapak Ibu, kasih yang tanpa pamrih adalah memberi dan berbuat kasih kepada orang lain. Sekali lagi, kasih yang tanpa pamrih itu maksudnya adalah kita memberi dan berbuat sesuatu, yaitu kasih kepada orang lain. Bukan saja kepada orang lain itu manusia, bukan saja karena orang lain itu manusia yang dapat membalas kasih kita, tetapi bahkan karena orang lain itu tidak dapat memberi dan membalas kasih yang kita nyatakan. Nah, berdasarkan firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 10
ayat 25 sampai pada ayat yang ke-37 dalam pembacaan kita, kasih yang tanpa pamrih itu adalah kasih yang digerakkan oleh belas kasihan. Saya ulang, kasih yang digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan, apa artinya? Mari kita belajar Bapak Ibu. Kita belajar kepada bahasa aslinya. Nah, belas kasihan dalam bahasa Ibrani perjanjian lama, dia menggunakan kata rakamim. Oke. Dan dalam perjanjian baru dari bahasa Yunani menggunakan kata eleos. Oke. Dari kata kerja eleo. Nah, kata kerja Ibrani yaitu rakam, artinya sebagai bercahaya, mempunyai perasaan hangat karena emosi yang lembut ataupun beribah hati. Oke. Gagasan utamanya terletak pada tindakan menyayangi, menenteramkan, dan pada keadaan emosi yang lembut. Nah, ini dituliskan oleh B. Davis dalam buku Hebrew and Chaldee Lexicon pada halaman 590. Nah, Bapak Ibu, lalu dalam kata kerja Yunani yang dipakai yaitu eleos mengandung sebagian makna yang dimiliki dari kata Ibrani rakamim. Eleos adalah manifestasi nyata dari rasa kasihan itu sendiri. Si penerima dianggap membutuhkan, lalu si pemberi dianggap memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kata kerja eleo umumnya mengandung gagasan tentang rasa simpati terhadap kesengsaraan orang lain. Ada rasa ibanya, ada rasa kasihannya kepada orang lain yang sedang dalam kesengsaraan. Dan khususnya simpati yang diwujudkan dalam tindakan. Kalau orang yang hanya simpati tetapi tidak mewujudkan rasa belas kasihannya dalam bentuk tindakan, itu bukanlah kasih yang tanpa pamrih sebagaimana yang kita bacakan. Nah, Bapak Ibu, biasanya ada dua alasan mengapa orang melakukan sebuah tindakan belas kasihan ataupun mengasihi seseorang. Nah, yang pertama, mereka melakukan bertindak menyatakan kasih itu karena sebuah keharusan normatif. Karena sebuah keharusan normatif. Tetap melakukan sesuatu yang sifatnya mengasihi, terutama tindakan menolong, tetapi tidak didasari oleh belas kasihan. Seperti biasa kita menolong orang lain. Menolong. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga, Rasul Paulus pernah menulis di sana, dia katakan demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus menggambarkan tentang mengasihi di sini Bapak Ibu, dia katakan, kalaupun saya menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi kalau saya tidak punya kasih, sedikit pun itu tidak ada faedahnya. Ini penjelasan Rasul Paulus tentang keharusan normatif. Nah, pada contoh di Korintus tadi bahkan sampai pada tindakan yang sangat ekstrim Bapak Ibu, menyerahkan diri untuk dibakar. Namun, bila itu dilakukan tanpa digerakkan oleh belas kasihan, itu hanyalah sebuah keharusan yang bersifat normatif, alias yang hanya bersifat hukum. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Contoh yang Rasul Paulus sebutkan di dalam 1 Korintus pasal 13, itu adalah kasih yang tidak digerakkan oleh belas kasihan. Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam nama Tuhan, praktek mengasihi secara normatif itu amat nampak pada satu contoh hubungan binatang dengan manusia gitu ya, hubungan binatang dengan manusia dengan binatang lah. Contohnya seekor binatang akan mengasihi tuannya bila ia tidak disakiti. Coba anjing, kalau kita tidak sakiti anjing kita, peliharaan kita, dia akan lebih senang dan tidak akan membuatkan kita dilukainya. Ya. Sebaliknya bila binatang disakiti, ia akan menjadi musuh bagi tuannya. Suatu ketika teman saya sedang mengelus-ngelus kucing dan ada perlakuan agak kasar dibuatnya.
lalu kucing itu mencakar tangan teman saya. Dengan kata lain bahwa binatang itu akan mengasihi kita sebagai tuannya jika ia tidak disakiti. Sebaliknya, kalau kita menyakitinya maka ia akan berlaku kasar kepada kita. Yang kedua, contoh hubungan antara manusia yang diikat hanya oleh sebuah hukum. Bila kamu tidak menyakiti saya, maka saya pun tidak akan menyakiti kamu. Sebaliknya, bila saya disakiti, maka saya akan lebih kejam dari binatang buas. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, jelas bahwa hukum keharusan normatif ini merupakan sebuah hal yang selalu saja kita lakukan hari lepas hari. Yang kedua, alasan orang menyatakan bertindak untuk menyatakan kasih ataupun melakukan perbuatan kasih kepada seseorang itu adalah oleh karena keharusan manusiawi. Okay. Nah, keharusan manusiawi ini merupakan sebuah tindakan mengasihi yang digerakkan oleh belas kasihan. Yang kedua ini digerakkan oleh belas kasihan. Nah, ada beberapa contoh Bapak Ibu saya buat di sini yang saya kutip langsung dari Alkitab. Contohnya dalam kitab Matius pasal 14 ayat yang ke-14. Matius pasal 14 ayat yang ke-14 ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Contoh pertama ini belas kasihan yang ditunjukkan ataupun dinyatakan oleh Yesus melalui tindakan. Oke. Dikatakan hati yang digerakkan oleh belas kasihan, lalu Yesus menyembuhkan dan memberi orang banyak makan. Kalau kita lihat, oke. Setelah Yesus menyembuhkan orang sakit, lalu untuk kedua kalinya ia menunjukkan belas kasihannya di mana ia memberi orang banyak itu makan. Nah, ada istilah yang kita kenal, peristiwa mereka di padang itu ya, dengan istilah namanya itu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan melakukan mujizat, 5 roti dan 2 ikan itu bisa dimakan oleh 5.000 orang laki-laki. Tidak dihitung yang perempuan dan anak-anak yang ikut rombongan itu Bapak Ibu. Dan dikatakan masih ada sisa 12 bakul, bayangkan saja. Tuhan melakukan tindakan untuk menyatakan belas kasihan kepada orang banyak ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Oke, di dalam Markus pasal 1 ayat 41, lalu mentahirkan seorang yang berpenyakit kusta. Nah, menurut tradisi bangsa Yahudi bahwa penyakit kusta itu merupakan penyakit kutukan Bapak Ibu. Penyakit kutukan. Di dalam Markus, kitab Markus pasal 1 ayat yang 41, firman Tuhan berkata demikian. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ini adalah bentuk belas kasihan Tuhan Yesus kepada manusia ya, yang dinyatakannya melalui tindakan, perbuatan nyata. Yang ketiga, contoh yang ketiga, hati yang digerakkan oleh belas kasihan itu lalu membangkitkan seorang anak muda. Oke. Membangkitkan seorang anak muda demi ibu anak itu yang terus menangis. Kita boleh lihat itu kisahnya dalam kitab Lukas pasal 7 ayat yang ke-13 ya. Contoh yang keempat yang saya kutip dalam Lukas, kitab Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Yang keempat adalah hati yang digerakkan oleh belas kasihan, di mana dia, Yesus, memberikan pengampunan tanpa batas. Memberikan pengampunan tanpa batas. Di dalam pembacaan kita menemukan perumpamaan ya, anak yang hilang. Seorang ayah yang punya 2 anak, lalu si bungsu meminta kepada ayahnya untuk membagikan harta warisan yang menjadi hak kepunyaannya. Setelah ayahnya membagi harta warisan, lalu anaknya menjual semua harta itu lalu berfoya-foya ke suatu negeri. Dan dikatakan tidak lama kemudian ia kelaparan, melarat dan dia teringat akan ayahnya.
Dia bilang, saya akan pulang dan mengakui kesalahan saya. Benar Bapak Ibu, bapaknya pada waktu melihat anaknya dari jauh, dia berlari dan memeluk anaknya dan merangkul dia. Ayahnya menyatakan belas kasihan. Oke? Itu adalah gambaran belas kasihan Tuhan kita kepada kita sebagai manusia yang berdosa kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, berdasarkan pada contoh-contoh tadi, amat jelas bahwa perbuatan kasih yang tanpa pamrih dilakukan adalah oleh karena dorongan yang kuat dari hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Nah, tindakan yang dilakukan karena digerakkan oleh belas kasihan berasal dari hati dan jiwa manusia, tidak lagi hanya karena keharusan mengasihi. Saya mengasihi dia karena, saya menolong dia karena, tidak. Kasih yang tanpa pamrih itu adalah kasih yang dinyatakan, diwujudkan dengan perbuatan tanpa melihat resiko-resiko apa yang akan terjadi ke belakangnya, ke depannya. Nah, terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini, di berbagai belahan dunia ini, orang-orang lain telah melakukannya, sudah mempraktikkan kasih tanpa pamrih itu dengan perbuatan yang nyata. Dan mereka berhasil. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Pilihan apa yang ada pada kita pada saat ini? Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-7, karena orang-orang miskin, orang-orang yang butuh pertolongan selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, bila mana Anda menghendakinya sekarang untuk mau menyatakan kasih yang tanpa pamrih itu, mari buat pilihan yang tepat saat ini. Kasihilah sesama manusia tanpa pamrih, mulailah dari hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Ingatlah, ketika Anda rela melakukannya, artinya Anda siap menanggung kerugian akibat tindakan mengasihi itu. Sikap tidak rela menanggung kerugian akibat mengasihi orang lain berarti Anda mengasihi orang lain dengan pamrih, alias mengasihi dengan mengharapkan balas jasa. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, bila itu terjadi, jangan anggap bahwa diri Anda mengasihi sesuai dengan standar firman Tuhan. Itu hanyalah standar kita sebagai manusia. Nah, oleh karena itu, marilah kita menyatakan kasih yang lahir dari rasa belas kasihan kita, dari hati kita yang paling dalam. Kita mengasihi siapapun saja sesuai dengan standar firman Tuhan. Dan tentunya itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan orang Samaria sudah menunjukkan belas kasihan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah bagi kita sebagai umat manusia. Orang Lewi, dia tidak mau melihat, apalagi mau menolong orang yang dirampok habis-habisan itu. Tetapi orang Samaria, Bapak Ibu, pada waktu ia melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia membawa orang itu ke tempat penginapan lalu dirawat. Ini merupakan sebuah contoh yang seharusnya menjadi teladan bagi kita untuk kita mempraktikkan kasih yang daripada Tuhan. Tuhan kiranya memampukan kita mengasihi sesuai dengan standar Alkitab. Mulailah dari sekarang, sebab sekaranglah waktunya bagi kita untuk menyatakan kasih kita dengan penuh belas kasihan, sama seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sadar Bapa, kadangkala kami menyatakan kasih kami sesuai dengan standar manusiawi kami Bapa. Kadangkala kami mengasihi, kadangkala kami menolong, kadangkala kami memberikan pertolongan dengan imbalan-imbalan, menolong orang lain supaya kami juga nanti ditolong oleh mereka.
Sesungguhnya Tuhan katakan bahwa kasih yang seperti itu adalah kasih sebagai standar manusia. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, sebagaimana ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia yang harus saya kasihi, yang harus saya tolong? Tuhan katakan, jikalau engkau mau menolong sesama manusia, maka engkau haruslah menyatakan kasih tanpa pamrih, rela berkorban, dan tanpa melihat apa yang harus ia dapatkan dari perbuatannya. Tuhan Yesus, tentunya kami sadar kami tidak mampu. Kami mohon kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukan perbuatan kasih sesuai dengan standar kebenaran firman-Mu saja. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selanjutnya kami kembalikan kepada MC untuk memimpin ibadah kita. Kita akan mengakhiri seluruh persekutuan peribadatan kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian Pelangi Sehabis Hujan. Selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Lagi pujian ini dari awal. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang
kerajaan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Doa penutup oleh Bapak Gembala Sidang, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah berada di penghujung acara ibadah kita. Sebelum kita menyelesaikannya dan melanjutkan semua aktivitas kita dengan aktivitas-aktivitas kita lain, mari kita datang dulu kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan Kau sungguh baik sudah memberkati seluruh rangkaian dalam ibadah raya kami. Kami boleh selenggarakannya dengan baik. Kerinduan kami Bapa kiranya puji-pujian yang telah kami nyanyikan bersama-sama, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan, persepuluhan, persembahan, pembangunan yang boleh kami berikan pada kesempatan pagi ini. Biar itu sebagai dupa yang harum, yang dapat memperlancar, memperlebar luaskan pekerjaan Tuhan, baik dalam jemaat-Mu yang ada di Nganyan Asa ini, maupun juga dalam pelayanan-pelayanan keluar. Kami percaya Bapa, Engkau akan menopang seluruh anggota jemaat sepanjang satu pekan ke depan ini, dengan berbagai aktivitas yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Tuhan melingkupi kami semua. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala pencobaan, sakit penyakit. Biarlah dengan pertolongan Tuhan yang nyata akan selalu melingkupi, menopang kami, dan menyertai kami senantiasa. Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga, dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengawalan, penuntunan, serta pemeliharaan Roh Kudus, kiranya akan menyertai Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian, mulai saat ini sampai pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mendapati kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, dan kita boleh menikmati kasih karunia-Nya dengan limpah saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat teduh. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berjumpa lagi kita pada hari ini di minggu yang keempat, minggu 28 Juni 2020.
Terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilaksanakan dari tim Perkarya. Kiranya Tuhan memberkati selalu yang terlibat di dalam pelayanan virtual ini. Dan kami sampaikan pengumuman bahwasanya kita dalam beberapa minggu ke depan akan tetap beribadah dari rumah masing-masing sesuai dengan himbauan pemerintah daerah yang masih memperpanjang masa tanggap darurat COVID-19 ini sampai dengan tanggal 21 Juli yang akan datang. Jadi Bapak Ibu tetap bersabar di rumah beribadah dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan pemerintah baik dari pusat sampai daerah, menjaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan selalu bergaya hidup sehat. Kemudian petugas pada minggu yang akan datang akan diambil oleh dari ibu-ibu perkawan untuk mempersiapkan diri. Nanti kami persilahkan untuk berkoordinasi dengan tim musik dan tim multimedia yang akan merekam kegiatan peribadatan kita. Demikian informasi kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Naikkan syukurku buat hari yang Kau